Oke, jadi di bagian selanjutnya kita akan belajar tentang nilai harapan. Nilai harapan itu kalau kita mungkin sudah pernah mendengar yaitu nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata ini dilambangkan dengan EX. Nilai harapan adalah jumlah yang sangat penting. Dia dilambangkan sebagai EX merupakan sigma X atau nilai yang kita cari dikalikan probabilitas X-nya. Jadi misal di sini ada suatu contoh ukuran sarang burung dapat dianggap sebagai variabel acak. X itu menunjukkan banyaknya telur per sarang yang diletakkan oleh spesies burung tertentu dan menganggap bahwa distribusi X dijelaskan oleh fungsi kepadatan peluang berikut. Jadi seperti ini. Jadi X ini adalah jumlah telurnya, di sini adalah fungsi kepadatan peluangnya. Misalkan jumlah telurnya itu 3 dalam satu sarang, maka kemungkinannya adalah 0,2 dan seterusnya sampai untuk jumlah telur 6 dalam satu sarang kemungkinannya hanya 0,1. Nah, kita harus mencari nilai ekspektasi atau nilai rata-rata jumlah telur yang diletakkan dalam sarang oleh spesies burung tertentu adalah dengan menggunakan rumus berikut. Jadi EX ini sama dengan sigma X dikalikan PX tadi itu, sehingga eh, di, ditambahkan saja, jadi 1 dikalikan 0,05, 3 dikalikan kemungkinan probabilitasnya 0,2, sampai 6 telur ini dikalikan probabilitasnya 0,1, sehingga eh, kesimpulannya adalah rata-rata jumlah telur yang diletakkan oleh spesies burung tertentu adalah 3,9 telur dalam satu sarang. Oke, misalkan di sini ada contoh lagi. Tabel berikut berisi banyaknya daun pertanaman selasi dalam 25 sampel. Jadi ada 25 sampel tanaman selasi nih. Tanaman pertama mempunyai daun 16, tanaman kedua mempunyai daun 15, dan seterusnya sampai tanaman ke-25 mempunyai daun berjumlah 15. Nah, dari hasil ini kita membuat frekuensi relatifnya. Jadi misal 13 ini, dari 25 sampel ini hanya ada 2 tanaman yang mempunyai daun berjumlah 13, sehingga frekuensi relatifnya 2,2 per 25. Dan seterusnya, misal di 16 ini, 16 daun ini total ada 12 kejadian. Maka kita bisa menyimpulkan kalau si frekuensi relatifnya adalah 12 per total sampelnya 25. Sehingga untuk mencari rata-ratanya adalah sebagai berikut. 13, jumlah daun 13 ini dikalikan frekuensi relatifnya sekian, ditambah jumlah daun 14 dikalikan frekuensi relatifnya, sampai daun yang paling banyak jumlahnya 18 dikalikan frekuensi relatifnya ada 3 kejadian dari 25 sampel. Sehingga hasilnya adalah 393 kali 1 per 25, atau totalnya adalah 15,72 daun per tanaman. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah meskipun banyaknya daun per tanaman adalah bilangan bulat, nilai rata-rata daun per tanaman tidak. Jadi eh, ya kalau daun kan memang jumlah daunnya bilangan bulat ya, tapi nilai rata-rata ini kan tidak. Jika kita membulatkan angka ini ke atas ataupun ke bawah, kita mungkin akan kehilangan beberapa informasi penting yang berharga. Contohnya di sini. Eh, Misalkan dalam suatu kasus wanita berusia 18 hingga 34 tahun pada tahun 1992 dari Biro Sensus, banyaknya kelahiran seumur hidup oleh seorang wanita yang bukan lulusan sekolah adalah 2,393. Sedangkan untuk wanita yang mempunyai gelar sarjana atau profesional adalah 1,9. Dua angka ini kalau kita bulatkan, kita akan mendapatkan angka yang sama, yaitu 2. Nah, kalau sama-sama kita bulatkan kedua, kita tidak akan lagi melihat antara eh, melihat perbedaan yang jelas antara kedua kelompok ini. Nah, jadi kita membutuhkan yang namanya nilai ekspektasi. Nah, nilai ekspektasi X kuadrat ini rumusnya hampir sama.
sigma X kuadrat dikalikan PX. Sedangkan untuk nilai rata-rata tadi kan cuma X dikalikan PX-nya. Sehingga kalau kasusnya sarang burung tadi, maka kita akan menghasilkan nilai 1 kuadrat kali ke probabilitasnya 0,05 dan seterusnya hingga kita mendapatkan nilai 16,9. Bagaimana kalau kita lalu ada juga kita belajar tentang ragam atau variansi. Ragam variansi ini kuantitas penting lainnya yang menjadi ciri variabel acak adalah variansi. Menggambarkan bagaimana penyebaran rentang variabel acak untuk memotivasi definisi. Jadi contoh di sini ada dua jenis fungsi kepadatan peluang, di mana yang pertama di sini X, yang kedua adalah Y. Jadi yang di X ini misal untuk nilai minus 10 dia nilainya 0, yang di Y kemungkinannya adalah 0,2. Di minus 1 dia X-nya 0,2, Y-nya 0, dan untuk nilai 0-nya dia mempunyai nilai yang sama 0,6 dan 0,6 probabilitasnya. Nah, kalau dari tabel ini kita ubah ke dalam suatu grafik batang, maka dia akan menghasilkan nilai seperti ini. Jadi di mana dia nilai yang untuk X-nya, yang ini untuk X, di mana nilai dia minus 10 dan 10-nya 0, tapi dia nilainya ada di minus 1 dan 1. Sebaliknya untuk Y, dia mempunyai nilai di minus 10 dan 10 dengan tinggi dan masing-masing sesuai dengan fungsi kepadatan peluangnya. Jadi, kedua variabel acak ini memiliki nilai rata-rata 0. Tetapi rentang nilai yang Y ini, yang Y, itu jauh lebih besar, jauh lebih tersebar daripada kisaran X. Oke. Nah, untuk mendapatkan distribusi setiap variabel acak X itu dengan rata-rata mu, maka variansi X dapat didefinisikan sebagai varian X sama dengan dikali X minus mu kuadrat. Atau jika X adalah variabel acak diskrit, maka varian X sama dengan sigma X dikurangi mu kuadrat dikalikan Px sama dengan X. Oke. Jadi karena variansi adalah nilai rata-rata dari jarak kuadrat, ini jarak ya, nilainya selalu tidak negatif. Kita kembali ke variabel acak X dan Y, nilai min juga keduanya sama dengan 0. Begitu juga variansinya adalah variansi untuk kasus yang X. Jadi kita harus mengalihkan, kita kan udah tahu kalau nilai rata-ratanya tadi 0. Jadi untuk yang pertama, minus 10 dikalikan 0, minus 10 dikurangi 0 kuadrat kalikan 0, minus 1 dikurangi 0 kuadratkan dikalikan peluangnya berapa, dan seterusnya hingga kita mendapatkan nilai varian X dan varian Y-nya 0,4 dan 40, di mana dua nilai ini jauh berbeda. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira rentang tersebarnya itu seperti apa dengan rumus varian ini. Nah, variansi X sering dilambangkan sebagai sigma kuadrat. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku itu didefinisikan sebagai akar kuadrat dari variansi. Jadi standar deviasi dinilai seperti ini. Rumusnya adalah akar dari varian X. Jadi hitung variansi dan standar deviasi pada contoh soal jumlah daun. Kita tahu EX-nya atau rata-ratanya yang soal daun tadi, rata-rata jumlah daun adalah 15,72. Jadi variansinya adalah sebagai berikut, menghasilkan nilai variansi 11,56, sehingga simpangan bakunya adalah sebagai, atau standar deviasinya adalah sebagai berikut.